Talitakum. Hai anak-anak, pernah dengar tentang orang yang bisa mengartikan mimpi dan terus kemudian benar-benar terjadi? Nah, di Alkitab sudah ada loh ahli yang seperti ini. Pasti anak-anak sudah bisa tebak. Ya, namanya Yusuf. Nah, cuma Yusuf ini bukan seperti peramal atau pembaca mimpi biasa. Dia bisa memberikan solusi dan jalan keluarnya. Ayo, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita dari Kejadian 41 ini, kita cek kesiapan kalian ya. Sudah ada Alkitab? Sudah ada alat tulis, buku? Good. Sekarang singkirkan makanan, mainan, dan apa saja yang menghalangi konsentrasi kalian belajar ya. Great, mari kita mulai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih menuntun kami dalam belajar mengenal Engkau melalui Alkitab yang Engkau berikan. Turunkan hikmat-Mu saat ini ketika kami membaca firman-Mu, dan berkati kami dengan pengertian sehingga hidup kami dapat berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih untuk papa, mama, atau mentor-mentor kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo tetap semangat ya. Kita diberkati dengan Alkitab ini oleh Tuhan supaya kita bisa belajar mengenal kasih dan kebesarannya pada dunia. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi anak-anak tetap terus rindu untuk bisa belajar keseluruhan Alkitab kita ini. Kalau ada anak-anak yang baru kali ini mengikuti pelajaran atau ada pelajaran yang ketinggalan, anak-anak selalu bisa login di channel YouTube Big Junior dan cari urutan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mulai dari pelajaran pertama tentang apa itu Alkitab. Nah, kalau anak-anak belum subscribe channel ini, ayo subscribe dan tekan gambar lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan kalau ada video yang upload atau ada hal yang baru. Ingat juga untuk selalu like dan share tiap kali anak-anak menonton pelajaran-pelajaran di YouTube Big Junior. Nah, bersama teman kita Daniel, mari kita baca Kejadian pasal 41. Pasal ini agak panjang tapi sangat menarik ceritanya. Silakan Daniel. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 41, mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun
Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian bertampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana berserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyambut Firaun, "Bukan sesekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu, tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah ku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama."
Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Di dalam kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paeneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Talitakum. Terima kasih Daniel, Tuhan berkati. Anak-anak, jika ada pertanyaan atau usulan untuk kami, baik dari anak-anak sendiri atau dari papa, mama, atau mentor, ayo silakan WA ke nomor Talitakum Junior ini. Kami akan segera jawab dan meresponinya. Oke, nah tadi kita sudah baca ya kisahnya. Melalui kisah ini kita mau belajar. Ternyata Tuhan yang menempatkan Yusuf untuk berada di dalam penjara supaya Yusuf memperoleh jalan untuk masuk ke istana. Karena itu juga ketika di dalam penjara, Yusuf diberikan Tuhan karunia untuk mengartikan mimpi dari si juru minuman raja dan juru makanan raja. Anak-anak ingat kan apa mimpi mereka dan artinya? Nah, akhirnya Yusuf dipanggil juga oleh raja. Waktu itu sebutan raja di Mesir adalah Firaun. Nah, juru minuman yang lupa pada Yusuf tiba-tiba ingat lagi ketika Firaun menyampaikan bahwa ia risau karena telah bermimpi-mimpi yang aneh. Ayat 9 berkata, "Hari ini aku perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Ini kata si juru minuman. Nah anak-anak, kita mau selalu percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan rencananya atas kita. Walaupun manusia bisa saja lupa.
Mungkin nih, Papa pernah menjanjikan akan membelikan kalian Alkitab bahasa Inggris. Tapi Papa lupa terus. Tenang aja, karena kalau itu semua untuk kebaikan kita dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengingatkan Papa. Tapi kalau yang dijanjikan itu bukan untuk kebaikan, mainan, gadget yang kemudian malah membuat kalian malas belajar dan malas baca Alkitab, maka Tuhan akan halangi Papa deh untuk belikan. Jadi kita mau belajar bahwa hidup kita ini yang atur adalah Tuhan. Cuman ini loh anak-anak, kalau kita tidak mau taat pada Tuhan yang menuntun dan mengatur hidup kita, maka kita juga sudah belajar. Ketidaktaatan kita akan menuntun kita pada kegagalan, kekacauan, kehancuran, dan bisa pada kebinasaan. Jadi kita mau selalu untuk percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan khawatir, rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera dan penuh harapan. Tapi kalau kita nggak mau ikut rencana Tuhan, mau bikin rencana sendiri, jadi rencananya adalah apa? Tadi kata Alkitab, rencana kecelakaan. Nah anak-anak, Yusuf dibuat sampai ke Mesir karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Yusuf dibuat masuk penjara karena Tuhan mau membuat Yusuf masuk ke istana. Nah, pada waktu itu untuk seseorang biasa dapat berjumpa dan menghadap Firaun adalah sangat tidak mungkin, sangat sulit. Jadi, melalui juru minuman, orang yang dekat dengan Firaun, Yusuf bisa langsung dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun yang aneh itu. Nah, apa mimpi Firaun? Yusuf mendapatkan dari Tuhan artinya. Tuhan mau memberitahukan kepada Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan bagi Mesir, lalu akan ada 7 tahun kelaparan di seluruh negeri. Ayat 25 berkata, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan pun berbicara kepada orang yang tidak mengenal dia. Hah? Masa iya? Ya, supaya rencananya terjadi. Tetapi karena Firaun tidak mengenal Tuhan, jadi Firaun tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan. Nah anak-anak, kita mau tahu kenapa kita harus terus belajar untuk mengenal Tuhan. Supaya kita bisa selalu mendengar ketika Tuhan berbicara pada kita dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti Yusuf. Jadi anak-anak belajar bersama mengenal Tuhan melalui Alkitab dengan mengikuti Talitakum Junior Bible Study ini. Kita belajar untuk mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan. Nah, oke. Tuhan mengatakan bahwa akan ada kekeringan
dan bencana jika tidak diatasi. Nah, inilah bedanya Yusuf dengan ahli mimpi lainnya. Yusuf bukan saja mengartikan mimpi Firaun, tetapi Yusuf diberikan hikmat, pengetahuan untuk mencari jalan keluar terhadap bencana yang akan datang itu. Nah, Yusuf mengusulkan kepada Firaun di ayat 34 sampai 36 tadi kita baca, supaya Firaun menunjuk seseorang untuk mengawasi dan menjaga supaya pada 7 tahun kelimpahan ada hasil gandum yang dikumpulkan dari seluruh negeri dan kemudian ditimbun, disimpan untuk jadi persediaan pada 7 tahun kelaparan berikutnya. Supaya jangan binasa seluruh negeri tanah Mesir karena kelaparan. Wow, keren ya. Apa yang terjadi kemudian? Firaun memandang baik usulan Yusuf itu. Firaun mengakui bahwa Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi serta kebijaksanaan pada Yusuf, karena roh Tuhan ada pada Yusuf. Ingat, dari pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Penyertaan Tuhan gak tergantung dari tempat atau manusia. Yusuf di rumah Potifar, Yusuf di penjara, Yusuf di istana. Tuhan yang menjadikan semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ingat lagi ya anak-anak, hidup kita diatur oleh Tuhan karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik. Jadi kita mau supaya hidup kita Tuhan yang atur, bukan mau-maunya kita sendiri. Oke? Nah, apa yang terjadi kemudian? Firaun memilih dan mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas istananya dan atas seluruh tanah Mesir, atas seluruh rakyat Mesir. Mereka harus taat pada Yusuf. Hanya tahta Firaun sajalah yang ada di atas Yusuf. Ini loh kuasanya Yusuf. Ayat 44 berkata, ini Firaun yang ngomong ya. Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bayangkan, Yusuf dari lubang sumur dijual sebagai budak, masuk penjara, difitnah, dilupakan teman, dilupakan orang yang dia tolong, sekarang menjadi penguasa seluruh negeri. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Ia selalu tahu dan Ia selalu sudah atur segalanya. Selalu untuk kepentingan rencananya. Rencana Tuhan apa? Rencana keselamatan. Tuhan tidak mau semua orang binasa, melainkan diselamatkan. Nah, anak-anak ingat gak? Kita pernah menghafalkan ayat ini loh. Masih ingat gak? Dari 2 Petrus 3 ayat 9. Apa ayatnya? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan ayat ini juga dari 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. Jadi terjadilah. Selama 7 tahun Yusuf mengumpulkan kelimpahan, menimbun gandum dari seluruh negeri. Ketika datang masa kekeringan, masa kelaparan, Mesir memiliki bahan makanan. Bahkan Alkitab mencatat kelaparan itu melanda seluruh bumi. Tetapi bangsa-bangsa lain datang untuk membeli gandum dari Yusuf. Wow, betapa ajaib dan hebat Tuhan. Untuk menyelamatkan seluruh bumi, Ia sudah mempersiapkan Yusuf sejak awal. Bahkan Yusuf pun akhirnya mengerti mengapa ia dibuang abang-abangnya dan dijual sebagai budak ke Mesir. Jadi anak-anak, Yusuf ini adalah gambaran keselamatan yang datang dari Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan melalui Yusuf belumlah sempurna karena ada kelaparan dan bencana lain yang terjadi. Ada kejahatan dan kekacauan yang terjadi berikutnya. Tetapi nanti yang sempurna itu datang melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan kekal. Ia bukan saja menyelamatkan manusia dari kelaparan, tetapi menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Nah, kita yang sudah mengenal dan menerima keselamatan dari Dia, kita juga mau hidup menjadi saluran bagi keselamatan itu. Jadi anak-anak, mari kita belajar bahwa kita ini hidup bukan untuk kita sendiri. Bukan supaya kita gemuk, sehat, pintar, dan kaya. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi alat supaya banyak orang bisa mengenal keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Seperti hati Tuhan yang mau semua orang diselamatkan dari kematian kekal. Anak-anak tentu juga mau kan supaya semua orang selamat. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada keselamatan kekal itu? Kalau mau, yuk taruh tangan anak-anak di dada masing-masing. Kita berdoa ya. Katakan bersama Mami Maya. Tuhan Yesus, aku mau Engkau pakai untuk membawa orang menerima keselamatan yang daripadamu. Aku buka hatiku dan hidupku, supaya Engkau memerintah dan mengatur hidupku. Tuntun aku Tuhan untuk mengenal dan mengerti jalan-Mu selalu. Dan bawa aku untuk selalu punya hati yang lembut ketika Engkau mengajari dan mendisiplinkan aku melalui firman-Mu, melalui teguran dan nasihat papa mama, atau melalui ibadah kami di gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih aku. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Selalu ingat, Tuhan sudah mengatur dan merencanakan hidup anak-anak supaya damai sejahtera dan untuk kebaikan. Jadi selalu sukacita dan berserah pada Dia. Talitakum.